Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Satriani dari kelas Pendidikan Kimia A Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi eksplorasi HMJ Kimia FMIPA UNM mengenai keilmuan. Nah, keilmuan ini berasal dari kata dasar ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti mengerti atau memahami benar-benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah suatu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun bersistem menurut metode-metode tertentu. Nah, pada LK1 dan screening telah dijelaskan apa sebenarnya perbedaan yang mendasar antara ilmu dan pengetahuan. Nah, di sini saya akan memaparkan ulang apa yang saya dapat mengenai perbedaan mendasar dari ilmu dan pengetahuan. Ilmu itu sendiri adalah segala sesuatu yang kita ketahui yang telah teruji kebenarannya. Sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita ketahui tanpa harus teruji kebenarannya. Jadi, contohnya seperti ini. Buah jatuh ke bawah itu karena adanya gaya gravitasi bumi. Itu merupakan pengetahuan karena kita ketahui bahwa buah yang jatuh adalah akibat dari gaya gravitasi bumi. Nah, di mana ilmunya? Ilmunya ada ketika dikaji lebih jauh. Mengapa gaya gravitasi itu dapat terjadi? Apa sebabnya itu gaya gravitasi dan mengapa gaya gravitasi itu terjadi. Nah, jika kita sudah mengetahui jawaban dari ini, berarti di situ letak keilmuannya, karena kita akan mencari secara ilmiah dan akan diuji apakah hal tersebut benar atau tidak. Disitulah perbedaan yang mendasar antara ilmu dan pengetahuan. Kemudian, karena keilmuan ini adalah salah satu kata sifat, jadi dapat kita definisikan bahwa keilmuan itu adalah segala sesuatu yang kita ketahui yang bersifat ilmiah dan telah teruji kebenarannya. Nah, pada keilmuan ini terdapat 3 cabang, yakni ontologi keilmuan, epistemologi keilmuan, dan aksiologi keilmuan. Ketiga cabang ini telah dibahas pada screening dan LK1, tapi saat ini saya akan mengulang kembali apa yang telah saya dapatkan dari screening dan LK1 dan juga literatur lain yang telah saya baca di internet. Pertama, ontologi keilmuan. Ontologi keilmuan ini adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada. Yang ada di sini dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat diindra oleh manusia. Diindra yakni dapat dilihat, dapat didengar, dapat dirasakan, dan lain-lain, itu termasuk yang dapat diindra oleh manusia. Nah, di ontologi keilmuan ini terbagi dari 2 cara pandang, yakni yang pertama dualisme atau cara pandang yang memandang bahwa segala sesuatu itu bersumber dari 2 hal, dan yang kedua adalah monisme. Monisme ini adalah cara pandang yang memandang bahwa segala sesuatu itu sumbernya hanya satu. Nah, pertama adalah dualisme. Dualisme ini atau berpikir serba dua itu dapat diartikan menurut cara pandang Aristoteles. Jadi menurut Aristoteles ini, ia memandang bahwa segala sesuatu itu bersumber dari 2 hal, yakni materi dan bentuk. Nah, materi ini pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang berada pada lapisan bagian bawah yang bersifat umum. Materi ini adalah rangkuman dari segala sesuatu yang belum ada atau yang belum terwujud, sedangkan bentuk yang memberikan kesatuan terhadap materi. Itulah sebabnya materi tidak akan ada tanpa bentuk, dan begitupun sebaliknya bentuk tidak akan ada tanpa materi. Yang kedua adalah cara pandang monisme. Cara pandang monisme ini adalah cara pandang yang menganggap bahwa segala sesuatu itu sumbernya hanya satu. Nah, cara pandang ini pun terbagi 2 lagi, yakni yang pertama adalah
cara pandang bahwa segala sesuatu itu bersumber dari materi. Ini disebut cara pandang materialisme. Yang kedua adalah cara pandang yang menganggap bahwa segala sesuatu ini bersumber dari rohani. Nah, ini disebut cara pandang spiritualisme atau idealisme. Yang kedua adalah epistemologi keilmuan. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani. Episteme berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Pada dasarnya, epistemologi keilmuan ini mempelajari tentang bagaimana suatu ilmu itu dapat terjadi dan apa kaitannya ilmu dengan kaidah-kaidah moral. Jadi, pada dasarnya, pada prinsipnya, epistemologi keilmuan ini mempelajari tentang bagaimana suatu ilmu itu dapat terjadi. Contohnya pulpen ini. Jadi bagaimana pulpen ini dapat terjadi, disitulah epistemologi dari pulpen ini. Nah, cabang yang terakhir adalah aksiologi keilmuan. Nah, aksiologi keilmuan ini sebagai landasan ilmu, dia lebih kepada untuk apa sebenarnya itu ilmu. Jadi, untuk apa itu ilmu berarti apa sebenarnya manfaat dari ilmu tersebut. Jadi kembali kita lagi contohkan pulpen ini, sebenarnya untuk apa sih ini pulpen? Ya, apa manfaat pulpen ini? Jadi pulpen ini bermanfaat digunakan untuk menulis. Jadi disitulah aksiologi keilmuan dari pulpen ini. Jadi seperti itu penjelasan dari 3 cabang keilmuan yang saya boleh jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya kira sampai situ materi keilmuan, definisi keilmuan dan cabang-cabang keilmuan yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.